Selamat datang di Mentality Cemas. Kalian pasti udah pada tahu mereka kan? Korban penyiraman air keras yang dibantu sama Tenovi podcast kesana sini dibantu viral supaya dapat keadilan dan dapat donasi sampai 1,5 M lebih. Tapi ternyata uang donasinya itu disalahgunakan. Donasi itu dibuka untuk melakukan pengobatan Pak Agus. Jadi yang saya hajar ini siapa? Nopi aja atau dengan Agustin Sumago? Nopi aja. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Tadi itu saya di-tag oleh salah satu netizen ya geng. Ada juga netizen Indonesia dan juga Malaysia. Dan setelah saya tengok video itu agak sensitif geng. Ada beberapa video lah ya yang intinya itu netizen Malaysia itu bertanya apakah memang macam ini mentality rakyat Konoha. Dan ini juga menyangkut pautkan dengan saya karena saya juga orang Indonesia, maka saya juga harus tayangkan ya, meskipun video ini agak sensitif tapi kita harus menayangkan, kita harus ulas biar tidak ada kesalahpahaman. Video yang pertama kita putar, yaitu ini ada salah satu sound system di Indonesia ini cukup famous geng ya, apalagi di Jawa ini sangatlah famous sound system itu untuk menghibur masyarakatnya. Akan tetapi karena adanya sound system itu dan pelebaran jalannya itu kurang sesuai, akhirnya pihak sound systemnya itu merusak fasilitas umum. Video ini juga diceritakan oleh salah satu orang Indonesia yang berada di Malaysia. Macam mana videonya kita tengok dulu bersama-sama. Macam ini kah mentality rakyat Konoha? Masya Allah. Selamat datang di Mentality Cemas. Mari Mentality kita cemas. bahas masalah ini ya. Ada dua perkara beda fungsi ya. Truk pembawa sound system, fungsinya apa? Lampu penerang jalan itu fungsinya apa? Dan dibuat dengan duit siapa? Kalau truk pembawa sound system itu pastinya bisnis perseorangan, dan Ya itu sih, juga betul. udah melanggar hukum ya. Bawa truk lebih muatan melanggar hukum. Terus ngerusak lampu jalan yang fungsinya penerang orang jalan yang dibeli dengan duit rakyat. Kemana kalian? Di situ yang ada di bawah banyak orang, rame orang, tapi nggak ada satupun yang menegur. Nggak berani. Inilah negara saya. Sampai kapan kayak gitu? Kalau kalian bilang mustahil lampu jalan boleh hilang, buktinya. Dan FYP sampai luar negara, sampai ke negara orang. Malu ya. Ubah mentality itu, ubah ya, ubah. Itu belum ada orang datang, belum banyak orang asing yang kerja di Indonesia ya. Baru banyak orang kita aja ya. Coba kalau banyak orang luar datang kayak di Malaysia, tuan rumahnya mentalitinya kayak gini, bisa-bisa kita kena jajah lagi nih kedua kalinya. Ubahlah. Bukan pemerintahnya yang harus diubah, tapi rakyatnya. Mentality rakyat harus berubah. Ya. Oke. Pedas, tapi ini kenyataannya. Dan ini negara saya. Uhuy. Memang sepahit-pahitnya obat itu boleh mengobati, dan semanis-manisnya gula itu menimbulkan penyakit. Nah, inilah faktanya, geng. Kalau kita tengok macam ini, kita rasa sakit hati sampai bila kita ini nak maju, ataupun bisa dikatakan rakyatnya itu makmur dan teratur, boleh ditata rapi.
Dan semanis-manisnya gula itu akan menimbulkan penyakit. Kalau hal ini kita biarkan, geng, ini semakin lama semakin merajalela, dan begitu banyaknya nominal ataupun pungli termasuk pungli ya, pungli yang banyak, mengundang pungli yang banyak. Karena kenapa saya cakap mengundang pungli ataupun menambah pungli? Sebab masyarakat tak berani menegur. Ketika ditegur, dia orang itu marah, lalu cakap suruh menggantikan uang gini seperti itu. Dan ini bukan kebutuhan rakyat, geng. Ini hanya hiburan rakyat. Tapi kenapa boleh sampai merusak fasilitas umum yang dinikmati oleh seluruh rakyat untuk penerangan jalan, lampu ini, geng ya. Nah, yang pertama itu, geng. Dan yang kedua, ini juga viral sampai ke Malaysia. Tapi saya tak payah tayangkanlah orang Malaysia itu siapa, karena ini rasuah di Indonesia. Jadi saya tak payah tayangkanlah orang Malaysia itu siapa yang bahas tentang hal ini. Yang penting kita tayangkan hal ini agar boleh menjadi pelajaran untuk kita semua. Karena kenapa hal macam ini setahu saya itu diharamkan di Malaysia, tapi masih berlaku di Indonesia. Apakah itu, geng? Tengok dulu video ini. Kalian pasti udah pada tahu mereka kan? Korban penyiraman air keras yang dibantu sama Tenovi podcast kesana sini, dibantu viral supaya dapat keadilan dan dapat donasi sampai 1,5 M lebih. Tapi ternyata uang donasinya itu disalahgunakan, ditransfer ke keluarga dengan alasan ini dan itu. Dan ini gue nonton di podcastnya Denny Sumargo nih. Jujur gue gedek banget. Gue paling gedek sama siapa? Uwa. Lu tahu kenapa? Ya, tiap ada orang ngomong dipotong sama dia, ada orang ngomong dipotong, ada orang ngomong dipotong. Hobi banget motong-motong, udah kayak tukang jahit ya. Dan lu tahu, kata dia yang datang ke rumah dia bukan rentenir, bukan rentenir, itu orang bank. Bedanya apa? Jubaida itu mah sama aja namanya. Kalau bukan rentenir apa? Penyanyi, supporter. Terus nih gue mau nanya ya, gue gak bermaksud menistakan agama, tapi jujur gue mau nanya, fungsi dia bawa tasbih itu apa? Karena jujur ya, di podcast itu dia nyerocos mulu, jadi gue rasa dia gak sempet berzikir. Dia tuh kayak sengaja memainkan agama supaya mendistract kita biar simpati sama dia. Karena apa? Ada momen dia bilang, sumpah demi Allah, demi Rasulullah, saya gak pakai uang Agus. Padahal jelas-jelas uang Agus yang 98 juta itu dipakai buat bayar cicilan utang yang digadein pakai rumah dia di bank. Terus kalau nggak dipakai itu namanya apa? Lu ngapain sumpah demi Allah demi Rasulullah saya nggak make. Terus siapa yang make? Gua. Kayak gede banget gua. Kayak lu nggak usah bawa-bawa agama, ngerti nggak sih lu, buat ngedistract orang biar simpati sama lu? Benci banget. Terus yang konyol apa, yang lucu apa? Katanya anak dia yang cerita ke orang lah ya, kalau mereka ini didatengin orang bank, ditagih, kalau nggak rumahnya bakal disita. Nah si orang yang diceritain ini akhirnya ceritalah sama Agus, akhirnya Agus ngasih 98 juta itu. Intinya katanya si anaknya si Uwa ini nggak ada maksud minta uang atau minjem uang, tapi cuma pure sharing aja, ngobrol aja, cerita, curhat gitu loh. Lu kalau memang niatnya curhat sama gua ya, kita ngopi, lu cerita lu ada cicilan rumah, gua juga cerita, kita adu nasib. Bukan lu ngomong sama orang yang pasti nyampein ke Agus. Udah jelas-jelas lu tahu Agus lagi pegang banyak duit. Gak mungkin dong gak ada maksud. Lu pikir kita ini bego? Sumpah gua gede banget guys. Anaknya juga ngomong kayak playnya gitu, ditutup-tutupin gitu, pura-pura nggak tahu lah, apalah, bullshit lah semuanya udah. Agus ini hanya apa, astagfirullahalazim, sumpah aneh banget. Udah yang paling gua kesel ya, mereka tuh nggak tahu terima kasih gitu loh, nggak bersikap yang baik ke Tenovi, padahal tanpa Tenovi ya mereka nggak bakal dapat bantuan. Terus alasan Agus ngasih uang 98 juta ke si Uwa ini ya, konyolnya karena katanya Agus tinggal di situ dan bakal tinggal di situ lama. Ya kenapa nggak lu beli rumah aja Agus? Dibodohi. Nah sekalian aja lu kepikiran beli rumah Barbie atau nggak rumah keong atau pikiran-pikiran aneh yang lain. Kenapa lu kepikiran ngurusin rumahnya si Uwa ini?
Sumpah si Uwa ini Uwanya apa? Wow, lu semua kena prank, duitnya gue pakai. Tiap ada yang nggak bisa dijawab, bilangnya depresi. Lama-lama gua ini yang depresi nonton nih podcast, sumpah. Geng, full videonya itu ada di channel YouTube-nya Denny Sumargo. Apabila korang teringin penasaran ya tengok videonya. Tapi di sini saya ringkas, geng ya. Kronologinya itu seperti ini, geng. Jadi si orang yang tutup mata itu buta. Butanya itu karena korban penyiraman keras. Dia orang itu awalnya bekerja di salah satu kedai dan bersama seniornya juniornya lah ya. Partner lah, sama-sama bekerja. Ada yang kurang puas hati salah satunya, lalu disiram dengan air keras. Dan karena banyak orang Indonesia itu yang merasa kasihan karena sudah tak boleh tengok, nah ya. Lalu ada seorang YouTuber ataupun juga orang yang penting lah ya, termasuk Denny Sumargo dan juga Ci Novi. Diviralkanlah di media sosial, dibuatkan donasi. Banyak dapat donasi, geng. 1,5 miliar lebih rupiah. Coba bayangkan berapa ribu ringgit itu kalau dibuatkan Malaysia ya. Akan tetapi uang itu dipakai saudara-saudaranya, dibagi-bagikan. Dan Cik Novi yang membuka donasi tersebut, dia orang itu merasa bertanggung jawab kan. Jadi merasa malu apabila uang donasi ini dipakai bukan untuk pengobatannya. Nah, kita tengok dulu penjelasan dari Cik Novi tersebut, geng. Donasi itu dibuka untuk melakukan pengobatan Pak Agus. Ya, bukan betul. untuk dibagikan ke sini, dibagikan ke sini, bukan. Untuk pure pengobatan, ya. Sekali lagi ditekankan, apabila ada penyalahgunaan donasi, itu akan wajib melaporkan ke pihak yang berwajib, ya. Karena siapapun yang menerima dan mentransfer itu yang akan kena itu, ya. Karena jujur kalau saya nggak speak up, saya nggak bisa. Saya bertanggung jawab di sini, ya. Saya bertanggung jawab untuk urusan donasi. Kok bisa gitu, Pak? Pertanyaan saya satu, Pak, sebelum saya buka donasinya. Kemarin kan pada saat saya tanggal 3 datang ke sana, Bapak kan masih berbicara soal BPJS. Sedangkan donasi Bapak sudah tahu kalau donasi jumlahnya banyak. Itu gimana Pak maksudnya, Pak? Gini Bu, biar saya terangkan dikit. Ya. Jadi waktu Agus pergi ke Mas Denny, awalnya kan baru saya sampai di paginya, misalnya Mbak Novi kan bagi pergi ke sana. Jadi sebenarnya dari mulai itu awal pun sudah mulai saya awasi berkembang, cuman kan saya belum tahu bagaimana kan Jakarta ini ya. Nah, belum mereka ini kan saya belum tahu. Jadi begitu saya istirahat, saya hanya mengikuti saja sampai saat ini. Cuman kan saya awasi dari awal ke sana, dari awal sampai ke sini. Baik Mas Agusnya, baik uang donasinya dan segala macam hal. Jadi Bapak itu kan sebagai orang tua kan kewajiban Bapak. Artinya menjaga bagaimana, karena tujuan Bapak ini kan untuk mengobati ataupun mau supaya Agusnya bisa melihat ataupun baik kan gitu. Jadi yang pertanyaan itu sekarang yang mana nih? Yang tadi saya bilang tanggal 3 saya datang ke sana. Nah, sedangkan ini ada sejumlah transparan ya yang sudah kita lihat ya Pak. Itu Bapak kan sudah tahu donasi sudah banyak yang masuk, ya. Yang pertama, mungkin akan saya tanya juga sama Mbak Eli sama Mas Agus. Saya tidak diberitahukan soal jumlah donasi. Yang kedua, nggak kayak sebelumnya saya langsung diinfo nih pada saat datang, Mbak, donasi sekian, kan enak ya kita ya. Kita nggak minta kok Pak, mohon maaf, rezeki ada yang ngatur gitu. Tapi kenapa kita nggak dikasih tahu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa Bapak masih speak up tentang BPJS untuk dipermudah? Sedangkan donasi sudah banyak, ini totalnya 1,5 miliar loh Pak. Oke, saya terangkan kepada orang semua ya, memakai agar orang Malaysia itu juga paham lah dengan ini ya. Ini karena boleh untuk pelajaran kita semua ya.
Gini, jadi si Agus, orang yang dimintai donasi tersebut atau matanya yang sakit, itu kan mendapatkan donasi yang cukup banyak ya, 1,5 miliar lebih. Itu yang nampak yang paling besar itu, geng. Akan tetapi ketika dia orang itu berobat masih memakai BPJS itu kesehatan ataupun bantuan dari pemerintahan kita Indonesia. Lalu uangnya itu habis, padahal dia orang itu beliau itu yang sakit itu ya, itu memakai berobatan BPJS yang murah. Tapi kenapa uangnya boleh habis? Yang konon katanya uangnya itu dikasih kepada saudara-saudara yang bukan untuk pengobatannya si Mas Agus tadi yang kena musibah tadi. Dan apa yang terjadi, geng? Akhirnya si Mbak Novi ya yang membuka donasi kan merasa bertanggung jawab. Dia orang itu geram. Saking geramnya, dia orang juga yang memegang yayasan tuh, Kang. Saking geramnya, dan dia orang itu tak mau mengecewakan orang yang menyumbang ataupun yang mendonasi. Yang akhirnya si Mbak Novi tadi, kakak Novi itu meminta kepada saudara-saudaranya uang yang sudah dipakai itu suruh mengembalikan kepada yayasan agar yayasan yang mengurus yang sakit tersebut ataupun Mas Agus. Jadi biar yayasan yang dipegang oleh Mbak Novi, karena Mbak Novi itu salah satu ketua yayasan, biar nanti Mas Agus itu dibawa pengobatannya diurus lah, intinya diurus oleh si kakak Novi. Jadi sebetulnya Kak Novi ini baik juga kan, biar uangnya itu tak kemana-mana, dan juga biar tak mengecewakan orang yang mendonasikan, terutama itu biar tak mengecewakan seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi apa yang dilakukan Mas Agus tersebut, geng? Kita tengok kelanjutannya. Hitam di atas putih, ya. Masyarakat itu membantu kamu atas nama kamu. Selama uang itu masuk ke rekening kamu nggak maling, kamu nggak nipu. Kalau uangnya buat yayasan nggak akan laku. Taruhlah ada 2 rekening, yang dikirim pasti rekening kamu. Karena masyarakat itu percayanya sama kamu, gitu. Jadi tidak ada kapasitas kewenangan daripada Novi untuk menzalimi kamu dan menyuruh berbalik dan mengancam akan menggunakan pengacara dia bersama Denny Sumargo. Kalau Denny Sumargo itu baik sih orangnya, dia nggak ada masuk dalam kategori itu, dia sebagai penengah. Ya, tapi kan Denny juga menyuruh kamu membawa itu uang supaya dikembalikan ke yayasan, ya begitu? Enggak sih, itu karena dia menghargai, karena kan namanya pertemanan Denny Sumargo sama si Novi. Jadi Agus minta tolong sama Bapak Farhan, jangan pernah bawa-bawa Bapak Denny Sumargo, karena dia orang sangat baik. Dia sebenarnya ada di pihak kita. Kemarin dia juga berpesan, apabila uang itu tidak dikembalikan 100% ke Agus, saya akan menggantikan itu semuanya cash sama Agus, katanya gitu. Ya udah, kita lihat aja ngomong dia gitu. Tapi yang jelas ya, intinya sekarang ini yang paling ini tuh si Novi. Ya, Novi itu begini, kamu itu punya hak untuk menggunakan BPJS, Gus. Punya hak kamu. Bukan berarti kamu tidak menggunakan uang, dan itu uang, Gus. Kalau kamu habisin 1 hari juga nggak ada masalah. Yang menjadi masalahnya gini, kita kan dari awal memang BPJS. Iya. Ya kan Agus juga tidak menghimbau meminta bantuan donasi apapun itu. Yang Agus minta itu kan gimana untuk pelayanan, untuk menaikkan hukum Agus. Ya. Jadi sekarang yang sekarang gimana? Yang saya hajarnya siapa? Novi atau Denny? Novi, Denny jangan. Yang merusak keluarga kamu dan mempermalukan kamu siapa? Itu aja yang penting. Novi, itu bukti-buktinya udah banyak tersebar semua di media sosial. Dan dana yang dari kamu masuk ke yayasan itu ada ilegal. Ya, itu pidana loh. Percaya deh. Iya, kenapa pas pertama itu dia kan ngasih dari yayasan 23 juta. Ya itu aja kembaliin. Iya, 23 juta. Terus ini ya Pak ya, dia majang nomor rekening saya di Instagramnya, saya mendapatkan 12 juta sekian-sekian. Jadi totalnya 35 juta. Nah, itu aja tidak dipermasalahkan sama dia. Tidak ada yang namanya dari pihak kan yang ngurusin ini semua kan anak Wawa tuh, dia sama Wulan. Jadi
di situ tuh dia bulan berinisiatif, ini mau pakai mutasi nggak gitu, dia nggak ada tanya mutasi. Jadi gitu. proses perpindahan uang 1.500.000.000 itu bisa izin kamu? Iya, tapi saya nggak milih uang itu daripada saya harus kayak gini, Pak. Lebih baik uang itu didonasikan aja buat dia yang sakit, bukan saya yang sakit. Jahat sekali Novi itu, sahabat kamu. Aku tertarik dan simpati sama kamu. Pak, kejam banget. Pertama harga diri saya, harga diri istri saya, harga diri orang tua saya, bahkan harga diri wawa saya. Dia olok-olok di Instagram yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Kejam dia. Istri saya dipitnah menilap uang. Musibah yang seharusnya itu mendapat bantuan ataupun kemudahan, akan tetapi malah menjadi problem ataupun masalah. Nah, ini dengan semua video ini yang bisa menilai, khususnya orang-orang Indonesia yang ikut mendonasikan kepada Bang Agus lewat Bang Kak Novi ataupun Denny Sumargo ya. Denny Sumargo itu karena yang telah membantu juga. Jadi menurut kalian itu macam itu. Dan kenapa ini saya tayangkan ke media Malaysia juga, karena saya ada cerita ya. Saya ada cerita ya. Dulu itu saya pernah membantu ataupun memviralkan orang Indonesia yang lumpuh di Malaysia, geng. Saya viralkan dan akhirnya mendapatkan simpati oleh orang-orang ataupun jiran-jiran saya, khususnya itu orang Melayu Malaysia. Mereka bantuan-bantuan. Ada salah satu orang yang cakap buka aja donasi. Lepas itu ada juga yang mengatakan jangan buka donasi di Malaysia. Ini Malaysia bukan Indonesia. Jadi di sana itu tak boleh suka-suka buka donasi, geng. Terkecuali ada seizin dari kerajaan Malaysia. Dan akan tetapi juga dibantu oleh salah satu YouTuber Indonesia yang berada di Malaysia yang bernama Kak Ika Wulandari. Dia orang itu mencarikan donasi kepada kawan-kawannya. Langsung awalnya itu dikasih kepada saya, tapi saya tak sanggup, geng, karena itu sungguh besar amanahnya, tanggung jawabnya itu sungguh besar. Lepas itu suruh datang saja ke lokasinya, saya suruh kasih aja kepada orang yang sakit tersebut, dan akhirnya dibantu uang, berupa uang dan juga biaya untuk pulang kampung ke Indonesia dan juga dicari keluarganya. Nah, dalam hal ini kenapa saya ceritakan, yang pada intinya begitu ketatnya undang-undang di Malaysia sampai-sampai orang-orangnya pun tak berani membuka donasi yang sembarangan, membuka donasi yang meluas gitu, geng, sampai ke media. Nah, kembali lagi di Indonesia apakah bebas? Indonesia sebetulnya tak juga, ada juga donasi itu yang legal, ada juga yang ilegal macam itu. Kalau yang legal itu juga harus gimana, geng ya. Tapi karena di Indonesia ini banyak, geng, banyak orang yang membuka donasi macam di tepi-tepi jalan, itu ikhlasnya macam itu. Tapi kalau di Malaysia setahu saya tak pernah ada macam itu. Jadi kesimpulannya gini, geng, dalam pelajaran ini ya, kita ini boleh membantu orang ya, tapi kita tengok orang yang kita amanahkan itu macam mana. Alangkah baiknya biar langsung saja dibagi ke orangnya. Itu kalau sedikit lah ya, kalau banyak kita tak tahu macam mana. Kalau banyak menurut saya ya memang harus ada orang yang mengatur, geng, agar tak terjadi kesalahpahaman dalam pemakaian uang ataupun donasi. Itulah menurut saya. Tapi ini yang paling tahu ya, yang paling tahu ataupun yang boleh menjawab rasuah ini, khususnya orang Indonesia yang terikut mendonasikan kepada Mas Agus yang kena musibah tersebut. Kalau menurut korang itu macam mana, coba silahkan tulis di kolom komentar, karena di video ini kita sharing bercerita saja. Di semua negara, setiap negara itu pasti ada rasuah, pasti ada problem. Cuman bedanya mungkin cara menanganinya macam mana. Oke, betul tak? Berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jalan Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.